Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, untuk kelas 7 sekarang kita akan belajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah, seperti halnya yang tertera dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Allah memiliki al-asma al-husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma al-husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Itu terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 180. Al-asma al-husna itu dibentuk dari kata al-asma atau bentuk dari jamak dari kata al-ism yang memiliki arti nama, dan al-husna berarti yaitu terbaik atau indah. Nah, dalam hal ini al-asma al-husna dapat disimpulkan memiliki arti sebagai nama-namanya atau nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang sifatnya dan al-asma al-husna terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, dua hal tersebut merupakan kesempurnaan yang mutlak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Dengan memahami keimanan seseorang dapat meningkatkan derajat keimanan seseorang, dapat ditentukan oleh pengetahuan tentang Tuhannya tersebut. Di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah al-asmaul husna yaitu 99. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama 100 kurang 1, dan barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis tersebut yaitu memberikan dorongan kepada kita, makhluk Allah atau sebagai seorang muslim, untuk tidak sekedar menghafalkannya. Dan apabila kalian dapat menghafal, tentu bagus, akan tetapi yang paling terpenting yaitu memahami, merenungkan, dan dapat menerapkan nilai-nilai agung yang ada pada Asmaul Husna untuk kebaikan dalam menjalani kehidupan. Kita dituntut pula untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan Asmaul Husna tersebut. Selanjutnya yaitu mengenal Allah SWT melalui beberapa lafal Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Nah, kata Al-Alim ini diambil dari kata Al-Ilm yang memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya, dan tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah itu mempunyai
sifat al-alim atau keadaan yang memang manusia atau makhluk Allah itu yang tidak ketahui. Jadi segala sesuatu yang belum terjadi atau yang sudah terjadi sebelumnya itu Allah sudah mengetahui terlebih dahulu sebelum makhluk-makhluknya mengetahui, karena Allah lah yang mengatur semua kehidupan di dunia ini. Nama Allah yang selanjutnya yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Pemberitahu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberitahu kepada seluruh umatnya, dari semua makhluknya, dari manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda mati lainnya. Nah, Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi, kisah, dan peristiwa orang-orang terdahulu. Nah, melalui Al-Quran juga dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan oleh Allah, baik yang tampak maupun tidak tampak. Nah, jadi dengan nama Allah yang satu ini yaitu Al-Khabir, yang Maha Memberitahu, Allah sesungguhnya sudah memberitahu semua informasi yang belum kita ketahui atau yang sudah kita ketahui, yaitu tertera dalam Al-Quran. Semua kisah yang belum kita ketahui seperti hari kiamat, Allah itu sudah menjelaskannya dalam Al-Quran. Allah yang selanjutnya yaitu Al-Sam'i. Nah, Al-Sam'i ini memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun suara itu pelan. Bahkan suara hati sekalipun Allah dapat mendengar, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 137 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa in amanu si'lima amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikumullah wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim, yang artinya, maka jika mereka telah berfirman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau wahai Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 137. Nah, perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi orang yang berbicara adalah orang tua atau guru. Terkadang kita tidak senang terhadap yang disampaikan orang lain. Meskipun demikian, kita dapat menyampaikan dengan bahasa dan sikap santun kepadanya. Nah, nama Allah yang selanjutnya yaitu Al-Basar. Al-Basar ini memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Nah, langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini dapat dipahami dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu wasami'ul basir. Shadaqallahul azim, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah
kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebenaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, cerminan perilaku dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan. Kita didorong untuk cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan, namun hal ini harus pula dilandasi oleh introspeksi, memperlihatkan kekurangan atau kelebihan agar hidup menjadi terarah. Nah, hal ini sangat indah untuk diamalkan. Kita pun harus memiliki semangat menatap untuk masa depan. Rancangan masa depan yang lebih baik menjadi cerminan bagi kebaikan hidup seseorang yang melihat ke depan. Nah, kehidupannya akan tertata secara bertahap untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi, kemudian jawabannya silahkan kirim ke email saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.